Gugus Najwa Shihab. Berani berjalan berubah anti menyerah. 1, 2, 3. Kami dari Gugus Najwa Shihab. Najwa apa Najwa Shihab? Ayo dong kenal kami. Ayo dong guys, karena kami cantik-cantik. Ada yang ganteng nih. Gugus kami bukan gugus sembarang manusia membuktikan, karena kami yang terdepan. Halo guys, HP ini bakal aku kasih ke teman-teman yang akan menjelaskan 8 bidang garapan manajemen pendidikan serta perkenalan ya. Halo semuanya, nama lengkap aku Muhammad Jidan Al-Fatih, biasa dipanggil Jidan. Satu kalimat yang menggambarkan aku itu humble. Dan asal daerah aku dari Tangerang, Banten. Jadi aku akan membawakan materi pertama dari 8 materi, yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah sistem pengelolaan kurikulum yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ini melibatkan perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai komponen dan prinsip yang saling terkait. Penjelasannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, relevansi kurikulum, dan kinerja guru serta siswa. Selanjutnya, teman saya akan membawakan materi yang berikutnya. Halo, nama aku David Nur Hidayat, sering dipanggil David. Satu kalimatku mungkin telur ya. Aku berasal dari Kulon Progo, Yogyakarta. Aku di sini akan membawakan materi tentang manajemen siswa. Manajemen siswa adalah suatu proses sistematis dalam mengatur dan membina peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal baik dalam aspek akademik, sosial maupun kepribadian. Manajemen siswa mencakup pengelolaan siswa secara menyeluruh sejak mereka masuk, selama menempuh pendidikan hingga keluar dari sekolah. Tujuannya adalah menciptakan suasana belajar yang tertib, kondusif, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Filintang Kaligis, kerap dipanggil Vio. Satu kalimat yang mencerminkan tentang diri saya adalah apapun masalahnya, berdoa dulu kuncinya. Saya berasal dari Kota Purworejo. Baik, di sini saya akan memberikan materi mengenai manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tenaga kependidikan, mulai dari perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengembangan, hingga pemberhentian. Tujuan dari manajemen tenaga kependidikan ini adalah memastikan lembaga pendidikan memiliki tenaga kependidikan yang kompeten, berkualitas, dan termotivasi untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Mereka meliputi guru, staf administrasi, dan tenaga pendukung lainnya. Baik, setelah ini saya akan memberikan handphone ini kepada teman saya yang akan melanjutkan materi saya. Halo, perkenalkan saya Reva. Asal saya dari Bantul. Satu kalimat yang menggambarkan saya yaitu saya kecil di keramaian tapi besar di tujuan. Oke, di sini saya akan menyampaikan mengenai poin yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi. Yang pertama yaitu konsep manajemen keuangan. Di sini yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan yaitu menentukan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan baik dari segi jumlah maupun kualifikasi serta merumuskan strategi untuk pemenuhannya. Yang kedua yaitu perekrutan. Perekrutan merupakan proses mencari dan menyeleksi calon tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah penempatan. Penempatan yaitu menugaskan tenaga pendidik dan kependidikan pada posisi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. Yang keempat adalah pengembangan. Pengembangan merupakan memberikan pelatihan, kesempatan, dan pengembangan diri. Dan yang terakhir yaitu pemberhentian. Pemberhentian merupakan
mengatur proses pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatimah Azharo, biasa dipanggil Fatimah. Kata-kata atau kalimat dari aku adalah menyerah, enggak dulu ah. Di sini aku berasal dari Yogyakarta. Aku akan menjelaskan tentang manajemen fasilitas atau sarana prasarana. Konsep dari manajemen fasilitas atau sarana dan prasarana adalah pengadaan, pemanfaatan, dan juga pemeliharaan. Pengertiannya adalah proses pengelolaan, pengadaan, pemanfaatan, dan juga pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan juga pelaksanaan serta pengawasan fasilitas pendidikan baik fisik maupun non-fisik. Tujuannya adalah mendukung proses pembelajaran, meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta mendukung tujuan pendidikan. Selanjutnya akan aku kasih ke orang selanjutnya yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Kenalin, aku Freya Paramita Aprilia Purwa, biasa dipanggil Freya. Kata-kata kalimat dari aku, sebenarnya aku introvert, tapi kalau udah kenal aku humble kok. Aku dari Ponorogo, yaitu Kota Reok. Aku di sini menjelaskan pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses mengelola keuangan suatu organisasi atau perusahaan, mulai dari merencanakan, mengatur, menggunakan, hingga mengawasi dana, agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Konsep utama manajemen keuangan yaitu ada 3. 1. Keputusan investasi, 2. Keputusan pendanaan, 3. Dividen. 3. Keputusan dividen. Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan dan menilai perusahaan, 2. Mengelola dana dengan efisien, 3. Menjaga kestabilan keuangan. Setelah ini akan dijelaskan kepada teman saya berikutnya. Bye-bye. Halo semuanya, kenalin nama aku Ananita Nirmala Ramadhani. Kalian bisa panggil aku Anet. Satu kalimat yang gambarin aku banget itu, aku suka niat tapi aku juga suka kalah sama kasur. Aku berasal dari Kota Magelang. Aku bakal jelasin tentang manajemen humas. Manajemen humas adalah proses mengelola komunikasi dan hubungan antara lembaga pendidikan dengan berbagai pihak seperti siswa, orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Lalu ada konsep utamanya. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif, yaitu menjalin komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal dengan siswa, guru, dan juga staf sekolah. Lalu komunikasi eksternal yaitu dengan masyarakat dan orang tua. Yang kedua ada citra dan reputasi. Ini membangun kepercayaan publik terhadap lembaga. Yang ketiga mengurusi tentang hubungan bersama stakeholder, membangun dan memelihara hubungan yang harmonis dengan semua pihak yang terlibat oleh lembaga pendidikan. Yang keempat adalah manajemen krisis yang menangani isu yang bisa berdampak pada citra baik dari lembaga. Lalu ada juga kegiatan humas. Yang pertama, menyebarkan informasi melalui media sosial, website, atau publikasi. Dan yang kedua, membangun kemitraan dengan orang tua, masyarakat, dan instansi lain. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wayuni Vidya Wijayanti, bisa dipanggil Vidya. Satu kata yaitu aku orang yang sangat ekstrovert dan ceria. Di sini aku akan menjelaskan manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus adalah proses pengelolaan layanan pendukung pendidikan seperti BK, UKS, dan beasiswa agar semua siswa mendapatkan akses pendidikan yang adil dan optimal. Inti dari manajemen ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi layanan-layanan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga tujuan pendidikan tercapai secara menyeluruh. Sekian dari saya, terima kasih. Kenalin, nama aku Artika Dena Azina, sebenarnya Artika, asal aku dari Kulon Progo. Satu kalimat yang menggambarkan tentangku yaitu jangan lupa berusaha ya, pantang menyerah. Di sini aku mau jelasin tentang pengertian manajemen ketata laksanaan lembaga pendidikan, yaitu
proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan edukasi terhadap segala aktivitas kelembagaan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisiensi. Habis ini dilanjut temanku ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Nurul Ar-Rahim, bisa dipanggil Ais. Lalu untuk satu kata yang menggambarkan diri saya adalah karakter leadership yang membara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep ketatalaksanaan manajemen, yaitu satu perencanaan planning. Ya, perencanaan atau planning itu menentukan tujuan pendidikan yang merancang strategi pencapaian. Lalu yang kedua, perorganisasian. Nah, untuk pengorganisasian ini mengatur struktur organisasi sekolah, lalu pembagian tugas dan koordinasian. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaan ini mengarahkan semua unsur pendidikan agar bekerja sesuai rencana. Nah, untuk yang keempat, yaitu pengawasan atau controlling. Nah, untuk pengawasan ini mengevaluasi kinerja lembaga dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Nah, untuk selanjutnya, yaitu yang terakhir, adalah yang kelima, yaitu administrasi pendidikan. Nah, untuk administrasi pendidikan yaitu kegiatan pencatatan dan dokumentasi yang mendukung jalannya organisasi. Oke, sekian ya dari kami. Terima kasih. Halo guys, aku yang terakhir. Perkenalkan, nama aku Jaran Sadila. Panggilan Jaran. Satu kalimat dari aku, jadilah versi yang terbaik dari diri sendiri. Ya. PKKMB MP UNY 2025, langkah pasti, sinergi aksi, lahirkan pemimpin edukasi. Salam maju berprinsip.